La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika boleh tahu jenengan siapa? Ki Mangun. Oh nggih, perkenalkan saya Yoga, Bawor, Dobleh dan Saplang. Bagaimana jika obrolan ini kita lanjutkan, namun jenengan masuk ke raga kami saja? Nggih, kalau jenengan bersedia, kami sangat senang. Nggih, monggo, monggo. Anak muda, sebenarnya apa yang membuatmu bisa sampai ke tempat ini? Alam ini bukan tempat untuk manusia. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf, Ki Mangun. Kami berada di sini karena kami sedang mencari dua teman kami, yaitu Trimok dan Slamet. Mereka terperangkap dalam ilmu hitam dan tergoda oleh janji iblis. Lagi-lagi korban tipu daya Sang Dharma Gandul. Banyak yang datang ke sini, tapi sedikit yang pulang dengan selamat. Berarti jenengan mengenal Dharma Gandul? Ya. Alhamdulillah. Namun Dharma Gandul kita sudah bertemu dengannya semalam, dan alhamdulillah Dharma Gandul juga berhasil kami buat kalah, dan akhirnya dia sepertinya akan berubah menjadi sosok yang lebih baik. Ki Mangun, saya ingin tahu mengapa banyak manusia menyembah iblis demi kekayaan dan juga kekuasaan? Karena mereka lupa 3 hal. Apa saja itu, Ki Mangun? Harta yang haram akan menghancurkan keturunan. Lihatlah Fir'aun. Kekayaannya lenyap di telan laut. Kekuatan dari jin adalah hutang yang harus dibayar dengan nyawa. Seperti sahabatmu yang sudah kehilangan jiwa begitu. Ya. Kekuasaan tanpa berkah adalah azab. Ingat Korun, ditelan bumi bersama hartanya. Oh, okay. Tapi mengapa iblis begitu mudah untuk menipu, Ki Mangun? Iblis itu ahli dalam segala hal. Ia tahu kelemahan manusia. Si miskin diiming-imingi kekayaan. Si lemah diiming-imingi kekuatan. Dan si tua diiming-imingi umur panjang. Padahal semua itu adalah fata morgana. Masya Allah. Subhanallah. Lalu apa lagi, Ki Mangun?
Saya ingin bertanya kepadamu. Silakan Ki Mangun, dengan senang hati kami akan menjawabnya. Kenapa tubuhmu bercahaya dan menarik perhatian banyak makhluk baik? Apa yang sebenarnya kalian bawa? Ya, Ki Mangun, karena saya meyakini jenengan adalah makhluk yang baik dan saya tidak mencurigai sama sekali bahwa jenengan ini makhluk yang jahat dan sedang berpura-pura baik. Pada intinya saya percaya pada jenengan Ki Mangun, jadi saya akan menjawab mengapa mungkin jenengan melihat kami ini tubuhnya bercahaya. Mungkin karena mustika ini. Mustika Al-Karimah. Ini adalah mustika Al-Karimah, Ki Mangun. Apakah saya tidak salah? Kenapa jenengan bersikap seperti itu? Ampun Gusti. Hamba tidak menyadari sedang berhadapan dengan sang pemegang amanah langit. Selama 300 tahun hamba menjaga hutan ini. Baru kali ini bertemu manusia pembawa cahaya Al-Karimah. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi mengapa jenengan sampai sebegitunya kepada kami? Kalau kami ini ya manusia biasa, Ki Mangun. Mustika Al-Karimah ini bukan sembarang batu. Ia adalah simbol janji ilahi yang hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan angin. Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam tanpa kekerasan. Dan kini kepadamu. Mungkin lebih tepatnya bukan kepada kami, Ki Mangun. Kami hanya ditugaskan untuk menyelamatkan mustika tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah, seperti kelompok hitam. Dan tujuan kami untuk mengambil atau menyelamatkan mustika Al-Karimah juga karena katanya mustika Al-Karimah ini bisa untuk menyelamatkan umat manusia dan memperlancar munajatnya, seperti itu. Masya Allah. Nur Siri atau cahaya rahasia yang hanya terlihat oleh para wali yang sudah mencapai makrifat, makhluk gaib yang masih beriman, dan manusia terpilih yang ditakdirkan untuk sebuah tugas besar. Manusia yang terpilih maksudnya? Seperti kalian ini. Tapi mohon maaf Ki Mangun, saya pribadi dan saya mewakili teman-teman saya semua yang ada di sini, saya yakin bahwasanya kami ini tidak merasa istimewa, Ki Mangun. Bahkan kami saja ketika menjalankan tugas ini, kami sering merasakan ragu-ragu. Justru keraguanmu adalah bukti kejujuran hatimu. Mustika Al-Karimah ini akan padam jika dipegang oleh orang yang mengaku suci. Masya Allah. Dengarkan baik-baik. Mustika Al-Karimah yang kau pegang ini bukan sekedar batu bertuah. Ia adalah kunci pengabul keinginan yang pernah digunakan oleh para kekasih Allah. Masya Allah. Benarkah Ki Mangun? Ya. Tapi bukankah semua itu harus sesuai dengan takdir? Kau bijak dalam bertanya. Mari kupisahkan rahasianya. Masya Allah. Yang pertama, tingkat fisik.
di tangan orang biasa, Mustika Al-Karimah bisa mempercepat terkabulnya hajat duniawi seperti rezeki dan juga jodoh. Menetralkan racun dan sihir seperti mukjizat Nabi Musa. Membuka pintu gaib tempat harta karun tersimpan. Dengarkan baik-baik. Mustika Al-Karimah yang kau pegang ini bukan sekedar batu biasa. Mustika Al-Karimah ini adalah kunci pengabul keinginan yang pernah digunakan oleh para wali Allah. Seperti yang jenengan tadi sampaikan. Ya. Masya Allah, saya benar-benar tidak menyangka, Ki, maksud saya terus terang saja tidak menyangka bahwasanya Mustika Al-Karimah ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Setelah tadi jenengan mengatakan bahwasanya jenengan akan memisahkan rahasianya, dan jenengan tadi juga mengatakan rahasianya dari tingkat fisik, lalu dari tingkatan-tingkatan apa lagi rahasianya, Syekh Anuki? Tingkat rohani di tangan ahli ibadah. Mustika Al-Karimah dapat membuka hijab munajat sehingga doa lebih cepat diijabah. Dan mempertajam firasat seperti Nabi Khidir. Inilah yang digunakan Sunan Kalijaga saat berdakwah. Masya Allah. Tingkat ilahi hanya untuk yang sudah fana filah. Menundukkan alam seperti Nabi Sulaiman. Dan menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah sebab Mustika Al-Karimah memilihmu. Kau tidak terpancing ujian pertama. Dan ingatlah, jangan pernah meminta untuk diri sendiri. Selalu awali dengan bismillah. Dan bersedekahlah setiap kali keinginanmu terkabul. Nggih, Ki Mangun. Insya Allah kami akan memberitahu kepada para umat manusia agar melakukan hal tersebut, agar Mustika Al-Karimah juga bisa selalu digunakan atau memberikan manfaat kepada para pemiliknya. Lalu bagaimana, Ki Mangun? Apakah jenengan melihat teman saya, kedua teman saya atau tiga teman saya yang tadi saya ceritakan itu? Saya sampai saat ini tidak melihat siapapun atau mungkin bangsa manusia yang kau maksud. Namun jenengan tadi di awal juga mengatakan bahwasanya jenengan sepertinya tahu bahwa perginya Ki Slamet dan Bang Trimok di tempat ini karena ulah Darmo Gandul. Ya. Nah, jadi saya ingin tahu setidaknya jenengan bisa memberitahu kira-kira tempatnya mereka biasa bersemayam atau dipuja-puja oleh para manusia itu di mana, Ki Mangun? Darmo Gandul memiliki banyak tempat ritual-ritual. Jadi,
Kenapa tadi saya mengatakan tidak melihat dan tidak mengetahui di mana keberadaan sahabatmu? Karena seperti yang kukatakan, Darmo Kandul banyak memiliki tempat-tempat ritual. Berarti tempat ini sering dijamah oleh manusia untuk mencari kekayaan dan lain sebagainya. Sangat sering sekali, dan sudah banyak dari bangsa manusia yang menjadi pengikut Darmo Kandul. Jenengan sangat tahu Mustika Al-Karimah. Jenengan tadi juga sempat menceritakan beberapa hal tentang Mustika Al-Karimah. Ya. Menurut jenengan bagaimana? Apakah Mustika Al-Karimah bisa mengatasi permasalahan yang ada di sini? Jika kalian yakin dari apa yang saya rasakan, kekuatan dari Mustika Al-Karimah sungguh luar biasa. Jadi, saya sangat yakin Mustika Al-Karimah mampu mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Kira-kira makhluk-makhluk lain selain jenengan yang ada di sini mengetahui atau tidak bahwasanya ada benda atau Mustika Al-Karimah di tempat ini? Seperti halnya jenengan tadi tidak tahu, tetapi jenengan melihat tubuh kami yang bersinar, sehingga akhirnya saya mengatakan sebenarnya yang bersinar itu bukan tubuh kami, melainkan Mustika Al-Karimah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka mengetahuinya? Dan jika mereka mengetahuinya, apakah mereka akan takut dan pergi terlebih dahulu sebelum bertemu dengan kami? Atau malah justru mereka sedang bersiap-siap ingin merebut Mustika Al-Karimah dari tangan kami ini? Ya, dari aura Mustika Al-Karimah sebelum kalian masuk ke tempat ini pun, sosok-sosok seperti diriku sudah bisa merasakannya. Apalagi jika kalian semakin mendekat, cahaya akan semakin terlihat jelas terpancar dari dalam tubuhmu. Dan apa yang kau katakan tadi, mereka yang pertama tentunya akan sangat penasaran. Sebenarnya apa? Ada apa? Dari mana sumber aura itu? Sehingga mereka berbondong-bondong ingin melihat. Dan setelah itu, jika mereka sudah melihat cahaya yang luar biasa, semakin dekat dan semakin dekat, mereka akan mengetahui bahwa itu adalah Mustika Al-Karimah. Masya Allah, berarti jenengan sudah bertempat tinggal di sini selama 300 tahun lebih ya, Ki Mangun. Karena jenengan tadi mengatakan selama 300 tahun baru kali ini melihat Mustika Al-Karimah. Masya Allah. Lalu kalau menurut jenengan, kira-kira apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus kami kerjakan di tempat ini selain menyelamatkan kedua teman saya juga sepertinya ingin membersihkan tempat ini dari kezaliman. Ya, jika kalian berniat ingin membersihkan tempat-tempat yang biasa digunakan Darmo Kandul untuk melakukan ritual, itu malah akan mempermudah kalian. Karena apa yang kalian lakukan akan memancing mereka. Tapi apakah jenengan mengizinkan jika kami melakukannya di tempat ini? Tentu saja. Saya dan semua makhluk sepertiku yang bertempat tinggal di tempat ini pasti akan merasa sangat senang.
Nggih, Ki Mangun. Insya Allah nanti saya tidak berjanji, namun insya Allah jika masalah kami sudah selesai, atau lebih tepatnya Trimok dan Ki Slamet juga Bang Mandor sudah kami selamatkan, insya Allah kami akan membersihkan tempat ini. Banyak buat ini ya, Pak. Semut itu, Pak. Bawahnya. War, ini war. Masya Allah. Dengarkan baik-baik. Mustikal Karimah bukan hanya untuk munajat, tapi juga senjata pamungkas melawan kesoliman. Ia pernah membakar istana Namrud, menenggelamkan istana Fir'aun, dan menghancurkan menara Babel. Masya Allah. Akbar. Masya Allah. Jadi seperti itu nggih Ki Mangun. Ya, Masya Allah. lalu setelah ini, apakah kau ingin mencari sahabatmu? Ya, tentu saja kami akan selalu dan terus mencari sahabat saya sampai mereka berhasil kami selamatkan. Tapi izinkanlah saya sedikit ingin berbicara dan ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Ingat, mustika ini, Mustikal Karimah, bukan untuk balas dendam. Tak bisa dipakai untuk perseteruan pribadi. Oh, berarti Musaka Al-Karimah ini tidak boleh digunakan untuk membalas dendam. Berarti mungkin saya memberikan contoh ini agar semuanya juga paham. Berarti seumpamanya ini, saya punya masalah dengan orang lain dan saya selalu kalah dalam hal apapun dengan orang lain. Namun ketika saya sudah memiliki Mustikal Karimah, saya tidak boleh ada niatan untuk membalas orang-orang tersebut, begitu nggih, Ki Mangun. Masya Allah. Insya Allah kami akan mengingat apa yang telah jenengan sampaikan kepada kami. Jadi ya mungkin hanya itu saja sih Ki Mangun yang bisa saya bicarakan di sini dengan jenengan. Saya akan segera mencari teman-teman kami. Jadi mohon doanya Ki, mudah-mudahan kami berhasil menemukan dan menyelamatkan saudara-saudara kami ini. Ya, saya sangat yakin kalian bisa menyelamatkan sahabat-sahabatmu. Kalian bisa pergi ke arah sana. Oh nggih, terima kasih. Ke arah sana, di mana tempat-tempat ritual Dharma Gandul. Oh nggih. Baik, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, jadi seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut saja perjalanan ini, Mas Tebe. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kalian malah menyerang kami seperti ini? Apakah kalian tidak tahu? Saya mencari kalian untuk menyelamatkan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wah, kebangetan ini Ki Slamet. Apakah kalian tidak mengenaliku? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, selamat Bang Trimok. Ingatlah kami. Hai manusia, perlu kalian ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat Trimok, istighfar. Siapa selamat? Siapa Trimok? Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Apa yang ingin kalian lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, awas mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarkan terlebih dahulu. Biarkan. Hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kemana kira-kira mereka pergi? Allahu Akbar. Perhatian Bor. Yang di belakang ikut ini maju. Serangannya benar-benar sangat luar biasa. Iya, Pak. Teman-teman ya. Dan saya mohon maaf sekali teman-teman ya. Di sini mungkin saya terlalu lama membuang waktu untuk tidak langsung menyelamatkan mereka berdua. Namun kami juga memiliki alasan bahwasanya saya tidak langsung mencoba untuk menyerang mereka berdua ataupun membuat mereka berdua lumpuh agar kami bisa menyelamatkan. Itu karena alasannya saya tidak tahu karakter dari mereka berdua atau iblis yang ada di dalam tubuh mereka berdua. Jadi saya tidak mau terburu-buru. Saya ingin mencoba mempelajari karakternya mereka, sehingga nanti kalau saya sudah tahu oh ada kelemahannya ini atau bagaimana, saya bisa lebih mudah untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena begini teman-teman ya, saya hanya takut banget ketika kejadian-kejadian seperti ini. Dari dulu sampai sekarang yang saya takut itu cuma satu, jika kejadian-kejadian seperti ini terjadi. Seandainya ini saya langsung menyerang mereka berdua, mungkin bisa saja. Iya. Namun yang kami khawatirkan itu kan bukan Slamet atau Trimok asli. Raganya memang mereka berdua, namun di dalam tubuhnya itu iblis yang sedang menguasai. Kalau saya menyerang, saya yakin iblis itu tiba-tiba keluar, sehingga yang diserang itu bukan iblisnya, melainkan Trimok dan Slametnya. Dan yang saya takutkan ya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dalam keadaan yang tidak sadar, kalau Bang Trimok atau Slamet dalam keadaan yang sadar, mungkin mereka berdua kalau diserang masih bisa masih bisa bersiap ataupun lainnya lah, intinya tidak akan fatal. Tapi kalau dalam posisi seperti ini, saya nyerang, iblis itu keluar, tubuh yang tidak tahu apa-apa ini tiba-tiba keserang, bisa saja kehilangan nyawanya teman-teman. Jadi itu resikonya buat kami, sehingga kami terkadang mungkin kalau dilihat mengulur-ulur waktu atau terlalu banyak bicara. Sebenarnya itu saya sedang mencari celah di mana kelemahan-kelemahan mereka, dan juga kami juga sengaja membiarkan mereka kadang menyerang kami agar apa ya, sekuat-kuatnya mereka kalau energinya dipakai terus pasti akan melemah. Nah disitulah saya menunggu kelemahan mereka, bisalah kami baru untuk menyelamatkan mereka. Namun ini teman-teman ya, mohon maaf karena azan maghrib sudah berkumandang, jadi alangkah baiknya kita sholat terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti setelah sholat kita diberi petunjuk dan kita bisa menyelamatkan
Trimok dan Ki Slamet. Amin, amin ya Rabbal. Kalau ada teman-teman yang masih bertanya kenapa nggak pakai Mustika Al-Karimah langsung saja, jawabannya seperti yang tadi teman-teman. Teman-teman semalam lihat video kami, ketika kami ingin petunjuk arah kita harus kemana, lihat saja apinya sebegitu kuat, dan itu jika menghantam mereka berdua ya kejadiannya mereka berdua bisa saja terluka parah. Yaudah, kita istirahat terlebih dahulu, kita cari tempat yang nyaman, nanti kita sholat, setelah sholat kita lanjutkan lagi mencari mereka berdua. Yang jelas saya yakin mereka berdua masih ada di hutan ini. Ya sudah, kita istirahat dulu.